Indikator 47 menerapkan konsep dasar pendidikan kesehatan, khususnya kebersihan, alat reproduksi, bahaya merokok, kebutuhan istirahat, dan mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Contoh soal tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja adalah sebagai berikut, kecuali A. Melindungi wanita dari risiko kehamilan yang tidak dikehendaki. B. Mendidik remaja terkait cara menikah usia dini yang sehat. C. Melindungi wanita dari risiko aborsi. D. Melindungi wanita dari risiko HIV/AIDS dan kekerasan seksual. E. Menghindari wanita dari risiko infeksi menular. Jawaban B. Mendidik remaja terkait cara menikah usia dini yang sehat. Kata kuncinya dari soal kecuali ya teman-teman. Karena tujuan dari pelayanan kesehatan reproduksi itu di poin A, C, D, dan E. Indikator 48 menganalisis konsep dasar pendidikan kesehatan khususnya penyakit dan seks bebas, narkotika, serta cara menghindari diri dari bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terhadap tubuh dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Contoh soal, salah satu bentuk perilaku menyimpang dan melampaui batas norma masyarakat adalah A. Seks bebas, B. Perkelahian, C. Geng motor, D. Merokok, E. Tawuran. Jawaban A. Seks bebas. Karena seks bebas ini adalah batas norma yang ada di dalam masyarakat. Memberi bimbingan sosial konseling kepada pengguna narkoba beserta keluarganya sehingga tercipta lingkungan kondusif baginya untuk tidak kembali sebagai pengguna adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada A. Pencegahan early, B. Pencegahan tertier, C. Pencegahan sekunder, D. Pencegahan primer. Jawaban B. Pencegahan tertier. Pencegahan tertier adalah pencegahan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas narkoba untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk upaya pencegahan ini antara lain dengan bimbingan konseling, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. 49 menerapkan konsep dasar pendidikan kesehatan khususnya makanan yang bergizi, peran dan fungsi aktivitas fisik, serta makanan bergizi dan dalam mengontrol berat badan dan pencegahan penyakit dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Karbohidrat selain sebagai sumber tenaga juga berfungsi untuk A. Mempertahankan suhu tubuh, B. Membentuk zat kekebalan tubuh, C. Mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, D. Membantu percepatan pembentukan sel. Jawaban A. Mempertahankan suhu tubuh. Pembahasan, karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber tenaga, sebagai makanan cadangan, dan mempertahankan fungsi tubuh. 50 mengkategorikan prinsip anatomi dalam pendidikan jasmani. Cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi adalah A. Sitologi, B. Miniologi, C. Osteologi, D. Antrologi. Jawaban D. Antrologi. Sitologi adalah mengenai sel makhluk hidup. Miologi mengenai otot, osteologi mengenai tulang, antrologi mengenai sendi. Persendian yang terdapat pada lengan atas dan bawah adalah A. Sendi peluru, B. Sendi pelana, C. Sendi putar, D. Sendi engsel. Jawaban di sini C ya teman-teman, sendi putar. Kalau sendi peluru antara panggul dan paha, sendi pelana di ibu jari, sendi putar
di lengan, sendi engsel, paha, dan betis. 51. Menerapkan prinsip fisiologi dalam pendidikan jasmani. Seorang pemain tenis melakukan pukulan backhand dengan memanfaatkan kecepatan datangnya bola dari lawan pada saat terjadinya impact atau perkenaan bola raket. Maka ada gaya yang bekerja, yaitu A. Gaya dorong, B. Gaya pantul, C. Gaya backhand, D. Gaya gravitasi, E. Gaya gesek. Mau teman-teman, ini sudah langsung kunci jawabannya. Ini jawabannya E. Gaya gesek, karena bola yang datang dan kena pada raket itu timbul gaya gesek dan bisa memantulkan kembali ke arah lawan. 52. Memperjelas prinsip fisiologi olahraga dalam pendidikan jasmani. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan fungsi organ-organ tubuh yang bersifat sementara maupun yang bersifat menetap karena pengaruh dari latihan fisik, baik untuk tujuan kesehatan maupun untuk tujuan prestasi. Misalnya bagaimana perubahan pada sistem otot setelah melakukan latihan fisik selama beberapa bulan. Pada saat otot berkontraksi akan terjadi perubahan kimia, yaitu ATP menjadi A. ADP tambah glikogen tambah energi, B. Oksigen tambah energi, C. ADP tambah oksigen tambah energi, D. Oksigen tambah uap air tambah energi, E. ADP tambah asam fosfat tambah energi. Jawaban E. ADP tambah asam fosfat tambah energi. 53. Menerapkan prinsip perkembangan gerak dalam pendidikan jasmani. Apabila seseorang membengkokkan tangannya atau fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah A. Sinergis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. B. Antagonis, yaitu otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. C. Sinergis, yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. D. Sinergis, yakni otot bisep dan trisep berkontraksi. E. Antagonis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Jawaban E. Antagonis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. 55. Memperjelas prinsip kinesiologi olahraga dalam pendidikan jasmani. Ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, B. Fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan olahraga. Jawaban A. Kinesiologi. Kinesiologi mempelajari mengenai gerak, fisiologi mengenai sistem kehidupan, kemudian biologi mengenai asal-usul, evolusi, dan karakteristik makhluk hidup, serta proses vitalnya, perilaku dan interaksi satu sama lain dengan contoh lingkungan. Anatomi yaitu mengenai gambar sosok tubuh manusia, contohnya pelajari rangka, otot, dan organ lainnya. 56. Memperjelas prinsip biomekanika dalam pendidikan jasmani. Perenang mengalami gaya apung atau gaya ke atas pada saat berenang. Hal ini sesuai dengan hukum A. Newton 1, B. Newton 2, C. Newton 3, D. Archimedes, E. Gravitasi. Jawaban D. Archimedes. Pembahasan hukum Archimedes berbunyi sebuah benda dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mengapung. 57. Menerapkan prinsip psikologi olahraga dalam pendidikan jasmani. Unsur kondisi psikologis yang menunjang penampilan pembelajar yang baik diantaranya adalah motivasi yang tinggi, aspirasi kuat, ketahanan mental, kematangan pribadi. Unsur kondisi psikologis yang sebaliknya mengganggu penampilan pembelajar pada diri peserta didik adalah motivasi yang rendah, cemas, gangguan emosional, serta keraguan. Jadi ini penjelasan mengenai psikologis. Contoh soal, faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Tingkah laku dan insentif, B. Sehat fisik dan mental, C. Intrinsik dan ekstrinsik,
D. Kebutuhan rasa aman. E. Sehat psikis dan mental. Jawaban B. Sehat fisik dan mental. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yaitu adanya kesehatan fisik dan psikis. 2. Lingkungan yang sehat dan menyenangkan. 3. Fasilitas lapangan dan alat yang baik untuk latihan. 4. Aktivitas fisik yang sesuai dengan bakat dan naluri. 5. Program pendidikan jasmani yang menuntut aktivitas. 6. Penggunaan audiovisual. 7. Metode mengajar yang baik. 58. Menerapkan prinsip sosiologi olahraga dalam pendidikan jasmani. Pengalaman ketika melakukan keterampilan aktivitas fisik dalam pembelajaran PJOK akan memberi peluang kepada peserta didik tentang perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri, yang kemudian menghasilkan penilaian diri positif. Keadaan ini menggambarkan nilai aktivitas jasmani, yaitu A. Katarsis, B. Self-esteem, C. Self-ethnic, D. Vertigo, E. Estetik. Jawaban B. Self-esteem. Pembahasan katarsis adalah suatu pengurangan ketegangan yang diperoleh dengan cara menyatakan permusuhan dan agresivitas secara tidak langsung, yaitu menyalurkan permusuhan melalui suatu bentuk yang ekuivalen dengan tingkah laku agresif. Self-esteem adalah pengalaman dalam beraktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Vertigo artinya kira-kira hilang kesadaran untuk mendapatkan sensasi yang menyebabkan orang merasa takut, tetapi di saat bersamaan ada perasaan senang. Asketikisme biasanya terkait dengan religi seperti bertapa atau berpuasa. 59. Menerapkan prinsip pendidikan jasmani adaptif dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adaptif pada hakikatnya adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan sehingga memungkinkan peserta didik ABK berpartisipasi dalam melakukan aktivitas fisik dengan aman, nyaman, puas, dan berhasil sesuai dengan keterbatasannya. Jadi ini adalah salah satu siswa ABK, mungkin matanya atau tubuhnya yang berkekurangan, namun dia tetap bisa melakukan aktivitas olahraga seperti anak-anak lainnya walaupun tidak sesempurna anak pada umumnya, tapi mereka tetap bisa melakukan. Jadi bagaimana beradaptasi dengan lingkungan terhadap siswa ABK. Jadi siswa ABK ini bisa mengkondisikan diri terhadap pendidikan jasmani. Ini adalah peran gurunya. Seorang guru PJOK mengajarkan peserta didik ABK, selalu memberi instruksi yang berurutan. Ini merupakan teknik memodifikasi pembelajaran penjas adaptif pada unsur modifikasi A. Penggunaan bahasa, B. Komunikasi, C. Lingkungan belajar, D. Aktivitas belajar, E. Peralatan dan peraturan. Jawaban B. Komunikasi. Peserta didik ABK diasumsikan tidak dapat memahami dan memproses seluruh langkah-langkah yang harus dilakukan terkait penyelesaian tugas gerak yang diinstruksikan guru kepadanya. Walaupun tidak semuanya mereka demikian, contoh, gerak guling ke depan, maka seharusnya diinstruksikan menjadi berdiri di atas matras, lutut ditekuk, setelah tangan di atas matras, bengkokkan badan ke depan, dan seterusnya. Jadi kepada anak ABK lebih jelas urutannya ini di bagian komunikasi. 60. Menerapkan prinsip pendidikan inklusi dalam pendidikan jasmani. Pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus adalah A. Pendidikan eksklusif, B. Pendidikan mandiri, C. Pendidikan formal, D. Pendidikan inklusif. Jawaban D. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan
dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran secara bersama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi siswa ABK mungkin tunarungu, tunalaras, tunagrahita, tunanetra, mereka belajar bersama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah reguler, sekolah negeri. Itu ya teman-teman. Jadi di sini disebut dengan pendidikan inklusif. Peserta didik yang berkategori kebutuhan khusus yang memiliki kelainan pada aspek sosial sering disebut dengan A. Tunagrahita, B. Tunanetra, C. Tunadaksa, D. Tunalaras, E. Tunarungu, bicara. Jawaban D. Tunalaras. Tunagrahita yaitu mengenai gangguan kecerdasan, tunanetra mengenai gangguan mata, tunadaksa mengenai gangguan tubuh atau fisik, cacat tubuh atau cacat fisik, tunalaras yaitu gangguan mengenai tingkah laku yang menunjukkan penentang terhadap norma-norma sosial, seperti mencuri, mengganggu, menyakiti orang lain. Kemudian tunarungu, gangguan bicara atau tuli. Jadi tunalaras ini susah untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena sifatnya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. 61. Merancang pendidikan luar kelas dalam pendidikan jasmani. Pernyataan di bawah ini merupakan konsep benar tentang pendidikan luar kelas dalam PJOK, yaitu A. Siswa diajak untuk melakukan aktivitas outbound training dengan berbagai ragam permainannya yang menarik dan bermanfaat untuk pengembangan diri. B. Sekolah memiliki program kebugaran jasmani 2 kali seminggu dengan salah. 1. Aktivitasnya adalah jalan santai bersama menelusuri lingkungan sekitar sekolah. C. Siswa atau sekelompok siswa menjalankan tugas sekolah untuk mengikuti kejuaraan pertandingan olahraga. D. Siswa melakukan lari dengan jarak tertentu yang di luar kelas sekolah tetapi masih dalam koridor jam pelajaran PJOK. E. Anak melakukan serangkaian aktivitas gerak dan olahraga di alam bebas berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan. Jawaban E. Anak melakukan serangkaian aktivitas gerak dan olahraga di alam bebas berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan. Pembahasan konsep diri peserta didik dapat dibentuk melalui program pendidikan luar kelas seperti memanjat, merangkak, bergelantungan, dan berayun di alam bebas. Merupakan pengalaman petualang yang dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Pengalaman seperti ini dapat memenuhi kebutuhan psikis peserta didik tentang rasa berhasil mengatasi tantangan. Aktivitas pendidikan luar kelas adalah proses belajar interdisipliner melalui satu seri aktivitas yang dirancang dilakukan di luar kelas. Pendekatan ini mengeksploitasi potensi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan pengetahuan budaya, serta perkembangan emosional dan intelektual. Jadi kata kuncinya dari soal itu apa arti dari pendidikan luar kelas? Dan di optionnya E. Anak melakukan serangkaian aktivitas gerak olahraga di alam bebas, itu luar kelas. Kemudian adanya interaksi dengan masyarakat dan lingkungan. Itu di bagian keterampilan sosial, keterampilan budaya, perkembangan emosional, dan intelektual peserta didik. 62. Menerapkan prinsip manajemen keolahragaan dalam pendidikan jasmani. Sekolah di setiap akhir semester menyelenggarakan pertandingan olahraga antar kelas. Kelas beberapa peserta didik perwakilan kelas terlibat dalam berbagai kepanitiaan dan tugas-tugas yang telah diorganisir oleh guru PJOK agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Aktivitas dari penyelenggaraan pertandingan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa guru dan sekolah telah menerapkan konsep A. Pengelolaan kelas, B. Manajemen sekolah, C. Manajemen keolahragaan, D. Kegiatan ekstrakurikuler, E. Kegiatan kokurikuler. Jawaban C. Manajemen olahraga. Kata kuncinya di sini adalah adanya
kelas beberapa peserta didik perwakilan kelas. Jadi antar kelas tersebut menjadi panitia dan yang diorganisir oleh guru. Jadi antar kelas bertanding dalam mata pelajaran PJOK. Jadi lebih ke manajemen keolahragaan. 63. Menerapkan hasil telaah ruang lingkup kurikulum untuk pemilihan bahan ajar dalam pendidikan jasmani. Ruang lingkup kurikulum K13 mata pelajaran PJOK pada tingkat sekolah dasar memiliki penekanan pada pengembangan A. Tematik, B. Teknik dasar, C. Gerak dasar, D. Variasi dan kombinasi gerak, E. Pembentukan multilateral. Jawaban D. Variasi dan kombinasi. Jadi dalam kurikulum K13 itu ada gerak dasar, ada variasi dan kombinasi gerak. Jadi yang lebih banyak itu adalah variasi dan kombinasi gerak. Di sini kata kunci adalah penekanan pada pengembangan. Jadi di bagian pengembang itu adanya variasi dan kombinasi gerak.